Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Balkis Adestia Willy dengan NIM K71220063 dari Prodi PGSD Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang identitas nasional. Identitas nasional memiliki 4 poin, yaitu pertama, identitas nasional, 2, identitas nasional sebagai karakteristik bangsa, 3, proses berbangsa dan bernegara, 4, politik identitas. Mari kita simak materi berikut. Kita mulai dari pengertian identitas nasional. Identitas nasional atau national identity adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Identitas nasional dalam konteks bangsa atau masyarakat Indonesia cenderung mengacu pada kebudayaan atau karakter khas, sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol 13 kenegaraan. Kedua unsur identitas ini secara nyata terangkum dalam Pancasila. Pancasila dengan demikian merupakan identitas nasional kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, ada beberapa faktor yang menjadikan setiap bangsa memiliki identitas yang berbeda-beda. Faktor-faktor tersebut adalah keadaan geografi, ekologi, demografi, sejarah, kebudayaan, dan watak masyarakat. Watak masyarakat di negara yang secara geografis mempunyai wilayah daratan akan berbeda dengan negara kepulauan. Keadaan alam sangat mempengaruhi watak masyarakatnya. Bangsa Indonesia memiliki karakter khas dibanding bangsa lain, yaitu keramahan dan sopan santun. Keramahan tersebut tercermin dalam sikap mudah menerima kehadiran orang lain. Orang yang datang dianggap sebagai tamu yang harus dihormati. Sehingga banyak kalangan bangsa lain yang datang ke Indonesia merasakan kenyamanan dan kehangatan tinggal di Indonesia. Kemudian ada faktor identitas nasional. A. Primordial, B. Sakral, C. Tokoh, D. Bhinneka Tunggal Ika, E. Sejarah, F. Perkembangan ekonomi, G. Kelembagaan. Kemudian ada pula faktor yang penting dalam pembentukan identitas nasional. 1. Faktor primordial. Faktor primordial adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut seperti geografi, ekologi, dan demografi. Sedangkan yang kedua ada faktor kondisional. Faktor kondisional adalah keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas tersebut. Kemudian ada pula sifat identitas nasional. Identitas nasional tidak bersifat statis namun dinamis. Selalu ada kekuatan tarik-menarik antara etnisitas dan globalisitas. Etnisitas memiliki watak statis mempertahankan apa yang sudah ada secara turun-temurun. Selalu ada upaya fundamentalisasi dan purifikasi. Sedangkan globalitas memiliki watak dinamis, selalu berubah dan membongkar hal-hal yang mapan. Oleh karena itu, perlu kearifan dalam melihat ini. Globalitas atau globalisasi adalah kenyataan yang tidak mungkin dibendung, sehingga sifat arif sangat diperlukan dalam hal ini. Selanjutnya, nomor 2, ada identitas nasional sebagai karakter bangsa. Karakter berasal dari bahasa Latin karakter, charasin, atau karak. Dalam bahasa Prancis, karakter, dalam bahasa Inggris karakter. Dalam arti luas, karakter bersifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, tabiat, watak yang membedakan seseorang dengan orang lain. Sehingga karakter bangsa dapat diartikan tabiat atau watak khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Menurut Max Weber, cara yang terbaik untuk memahami suatu masyarakat adalah dengan memahami tingkah laku anggotanya. Dan cara memahami tingkah laku anggota adalah dengan memahami kebudayaan mereka, yaitu sistem makna mereka. Ketiga, ada proses berbangsa dan bernegara. Pengertian proses berbangsa dan bernegara. Keberadaan bangsa Indonesia tidak lahir begitu saja, namun lewat proses panjang dengan berbagai hambatan dan rintangan. Kepribadian, jati diri, serta identitas nasional Indonesia
dapat dilacak dari sejarah terbentuknya bangsa Indonesia dari zaman Kerajaan Kutai, Sriwijaya, serta kerajaan-kerajaan lain sebelum kolonialisme dan imperialisme masuk ke Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sudah ada pada zaman itu, tidak hanya pada era kolonial atau pasca kolonial. Proses terbentuknya nasionalisme yang berakar pada budaya ini menurut Muhammad Yamin diistilahkan sebagai fase nasionalisme lama. Bentukan nasionalisme modern menurut Yamin dirintis oleh para tokoh pejuang kemerdekaan dimulai dari tahun 1908. Berdirinya organisasi 19 Penggerakan Budi Utomo, kemudian dicetuskan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Perjuangan terus bergulir hingga mencapai titik kulminasinya pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tonggak berdirinya negara Republik Indonesia. Indonesia adalah negara yang terdiri atas banyak pulau, suku, agama, budaya maupun bahasa, sehingga diperlukan satu pengikat untuk menyatukan keragaman tersebut. Peristiwa proses berbangsa pertama ada Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini berbahasa Melayu kuno dan berhuruf Pallawa, bertuliskan Marfuat Vanua Sriwijaya Sidayatra Subiksa, yang artinya kurang lebih adalah membentuk negara Sriwijaya yang jaya, adil, makmur, sejahtera, dan sentosa. Prasasti ini berada di Bukit Siguntang dekat dengan Palembang yang bertarik Syaka 605 atau 683 Masehi. 2. Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini berpusat di Jawa Timur di bawah pimpinan dinasti Rajasa, dan raja yang paling terkenal adalah Brawijaya. Majapahit mencapai keemasan pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa. 3. Berdirinya organisasi massa bernama Budi Utomo oleh Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo adalah gerakan sosio-kultural yang merupakan awal pergerakan nasional yang merintis kebangkitan nasional menuju cita-cita Indonesia merdeka. 4. Sumpah Pemuda yang diikrarkan oleh para pemuda pelopor Persatuan Bangsa Indonesia dalam Kongres Pemuda di Jakarta pada 28 Oktober 1928. Peristiwa proses bernegara. Pertama, pemerintahan Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Realisasi dari janji itu, maka dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 29 April 1945 dan dilantik pada 28 Mei 1945 yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Wedioningrat. Peristiwa inilah yang menjadi tonggak pertama proses Indonesia menjadi negara. 2. Pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah sebelumnya membubarkan BPUPKI pada 9 Agustus 1945, Ketua PPKI Insinyur Soekarno dan Wakil Ketua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. 3. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Peristiwa ini merupakan titik balik dari negara yang terjajah menjadi negara yang merdeka. Identitas. 1. Pada era reformasi, kebebasan berpikir, berpendapat, dan kebebasan lain dibuka. Dalam perkembangannya, kebebasan ini telah menghancurkan fondasi dan pilar-pilar yang pernah dibangun oleh pemerintah sebelumnya. Perkembangan lebih lanjut adalah menguatnya wacana hak asasi manusia dan otonomi daerah yang memberikan warna baru bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang menunjukkan sisi positif dan negatifnya. 2. Perjuangan muncul dalam berbagai bidang dengan berbagai permasalahan seperti kedaerahan, agama, dan partai politik. Mereka masing-masing ingin menunjukkan identitasnya, sehingga tampak kesan ada perang identitas. Munculnya istilah putra daerah, organisasi keagamaan baru, lahirnya partai-partai politik yang bentuk banyak. Kalau tidak hati-hati, dapat memunculkan konflik identitas. 3. Politik identitas bersifat positif maupun negatif.
Bersifat positif berarti menjadi dorongan untuk mengakui dan mengakomodasi adanya perbedaan. Bahkan sampai pada tingkat mengakui predikat keistimewaan suatu daerah terhadap daerah lain karena alasan yang dapat dipahami secara historis dan logis bersifat negatif ketika terjadi diskriminasi antara kelompok satu dengan yang lain, misalnya dominasi mayoritas atas minoritas. Terima kasih telah menyimak materi berikut. Mohon maaf bila banyak tutur kata yang salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.